Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan, padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Terlihat Pak, terbaca di situ? Novus Ordo Seclorum, terlihat ya? Ini bahasa Latin Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya, yang mengerucut kepada si mata tunggal, yang bagi kita umat Islam mata tunggal siapa Pak? Dajjal ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Annuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru, yang seluruh aspek hidupnya ipol exos but milpenkum, sebut sajalah apapun namanya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan di dalam buku ini Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim dari Inggris, gambar depannya saja sudah gambar The Great Seal tadi, dari uang $1 itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Kalau Anda bisa dapatkan buku ini, saya anjurkan Anda baca buku ini, karena buku ini dengan sangat baik sekali secara sistematis menguraikan aspek demi aspek kehidupan, dibeberkan bahwa hakikatnya aspek-aspek kehidupan dunia modern sekarang ini, mau itu disebut bidang politik kah, ideologi kah, bidang hukum kah, bidang budaya kah, bidang medis, farmasi, ya kan, itu dahsyat Pak, sudah rusak dengan nilai-nilai kekufuran di dalamnya ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka Pak ya. Kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat, tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, Al-Maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihi salam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Dan rumah yang mereka bangun dengan simbol seperti ini yang dikasih nama PBB, yang kita nyebutnya Perserikatan Bedeng-Bedeng, karena kita udah nggak punya rumah Pak sekarang, yang ada cuma bedeng-bedeng, bedeng Turki sekuler, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, ya kan, masing-masing bedeng bangga dengan bedengnya sendiri-sendiri.
Yang sudah beda dengan rumah tadi. Kalau rumah tadi jelas sepakat Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, tapi masing-masing bedeng, nyari sumbernya sendiri-sendiri, dibumbui dengan simbol lagi Pak. Ada yang simbolnya binatang hewan, singa, ada yang simbolnya burung, ya kan, terserah. Tapi yang pasti nggak ada contohnya dari Nabi SAW simbol-simbol itu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini cuman sekedar simbol saja PBB ini. Hakikatnya yang mereka mau dirikan apa? New World Order, tatanan dunia baru. Itu simbol yang sebenarnya, the Great Seal. Itu rencana besar mereka, Novus Ordo Seclorum. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah, seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil Pak, bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Dan salah satunya yang sangat populer hari ini adalah dosa al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Hari ini orang mengolok agama ada Pak? Ada tidak? Ada. Ya, terang-terangan mereka mengolok-olok agama. Yang terang-terangan lah bilang bahwasanya itu orang-orang aneh, ya kan, belum pernah mengalami, bilang nanti ada kehidupan lain sesudah dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengolok-olok agama Pak. Dua pemuda muslim di atas balkon entah di mana malam hari, ya kan, ketawa-ketawa bilang malam ini kita mau masak daging babi, tapi supaya nggak terlalu najis, ya kan, kita siram dengan sari korma dan air minyak zaitun. Ketawa mereka. Anda pikir ini main-main Pak? Ini serius Pak. Timbangannya di sisi Allah bukan hal sederhana. Ini hal serius, hal membatalkan iman. Kalau ada di antara Anda punya akses kepada dua anak muda itu, ajak mereka bertaubat sebelum kematian menjemput mereka. Kenapa? Karena sejak mereka bikin video itu, kalau mereka tidak taubat, semua amal kebaikan mereka nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebelum mereka bertaubat, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dan nawaqidul iman bukan hanya itu, masih ada yang lain-lainnya, ya. Nah sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air. Buih itu ciri khasnya ringan Pak. Itulah perbedaan kita dengan generasi terbaik dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bobotnya berat Pak, bobot akidah, bobot akhlak, bobot ukhuwah, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak sodakohnya, bobot dakwahnya, jihadnya berat Pak. Nah kita ringan Pak. Dan kata Nabi, kalau sudah seperti itu kondisi umat ini, sekalipun banyak tapi ringan, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita Pak? Nggak takut musuh sama kita hari ini. Dia bikinlah skenario penusukan tanpa darah. Ajib, ada penusukan tanpa darah Pak. Nanti lihat aja, pasti umat Islam yang jadi sasaran. Yang dibilang pelakunya pasti umat Islam, kaitannya dengan Islam. Gitu. Nggak ada takutnya Pak mereka dengan kita hari ini. Kenapa nggak ada takutnya? Karena kita nggak pantas ditakuti. Apa yang pantas ditakuti dari orang yang dalam sholatnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat kelakuannya kayak Yahudi Nasrani? Apa yang patut ditakuti dari orang seperti ini? Yang antara ucapan dengan perbuatannya nggak ada sinkronisasi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian.
Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Cinta dunia, takut menghadapi kematian pantasnya menjadi cirinya orang apa, Pak? Orang kafir. Orang kafir itu cinta dunianya luar biasa, Pak. Orang kafir takut matinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia is everything, dunia itu segala-galanya. Sampai-sampai ada film James Bond, judulnya apa? The world is not enough. Dunia ini nggak cukup. Saking serakahnya mereka. Itu orang kafir, Pak. Kalau kita orang beriman seperti orang kafir juga kaedahnya, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kan? Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah, itu yang mereka cintai. Hubbus syahadah, cinta mati syahid, itu yang ada dalam hati mereka. Seorang Abu Bakar Siddiq di bidang akidah, akhlak, ukhuwah, infak, sedekah, dakwah, jihad, ibadah luar biasa. Saudagar kaya raya pula. Gitu. Tapi prinsip hidup dia apa? Prinsip hidup Abu Bakar Siddiq, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Jadi di dalam hatinya Abu Bakar dan para sahabat lainnya pada umumnya yang ada bukan dunia, al-akhirah. Ya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat terakhir hidup kita. Bahkan dunia ini tempat kita mati, Pak. Nah, itu juga alasan kedua kenapa harus takut mati. Orang beriman mustahil takut mati. Kenapa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita ini bukan takut matinya, Pak, tapi takut mati yang salah. Itu yang kita takut. Dan kita sibuk berupaya bagaimana caranya mendapatkan mati yang baik, husnul khatimah. Bahkan ada di antara sebagian umat Islam ini, orang-orang beriman ini, yang tidak sekedar mau husnul khatimah standar umum, Pak, maunya mati syahid. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang mati syahid, yang mati di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah dan terbunuh oleh musuh-musuh Allah, rasa sakitnya, matinya seperti digigit semut. Satu. Yang kedua, begitu ruhnya berpisah dari jasadnya, ketemu dengan Allah Ta'ala, ditanya sama Allah, apa yang kau inginkan? Dia jawab, cuman satu yang kuinginkan ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku kembali, biar aku berperang lagi melawan musuh-musuh engkau, aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi sampai aku terbunuh. Hidupkan lagi, terus begitu. Kenapa? Saking mulianya dia rasakan mati syahid itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, para pendahulu kita tuh begitu, Pak. Ya. Termasuk mereka yang telah mengusir para penjajah Portugis kafir, Belanda kafir, Jepang kafir, semuanya begitu. Tidak ada teriakan yang mereka teriakan kecuali apa? Allahu Akbar. Dengan niat apa? Bukan penjajahnya saja terusir, tapi semua sistemnya terusir. Tapi kan kita khianat, Pak. Penjajahnya sudah terusir, hukum kafirnya diawetkan di negeri ini. Ya, ini kan pengkhianatan. Memangnya Anda pikir di Ponorogo Imam Bonjol dulu tinggal di mana? Di kesultanan Islam. Hukum Allah berlaku ketika itu, Pak. Ini itu zaman khilafah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an sampai diberi julukan khusus sama Nabi kita. Apa julukannya? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dikasih gelar sekaligus doa, dikabulkan sama Allah doanya. Sehingga Khalid bin Walid kalau mimpin pasukan nggak ada kamus kalah, Pak. Kamusnya menang terus. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh Romawi. Tapi dia berhasil memompa moral para pengikutnya, pasukannya, sampai akhirnya mereka berangkat ke medan perang bila raibin wala syakin, tanpa keraguan dan kebimbangan. Dan di perjalanan menuju ke medan perang, Khalid bin Walid mengucapkan satu kalimat yang terdengar sama tentara Romawi. Apa kalimatnya? Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia, wahai orang-orang Romawi, yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Begitu terdengar sama tentara Romawi, dia lari menuju panglimanya, dia lapor kepada panglimanya. Jenderal, barusan saya dengar panglima Islam ngomong begini. Si jenderal Romawi itu langsung gemeteran, dia bilang, gimana kita bisa memenangkan peperangan lawan orang-orang yang nyari mati sedangkan kita pengennya hidup? Gitu. Bingung dia. Kalah mereka, jatuh moral mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda tahu
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang keluar masuk medan peperangan kerjaannya seumur hidupnya, meninggalnya di mana, Pak? Di atas tempat tidur. Dan lagi-lagi keluar kalimat betuah dari mulut dia sebelum dia meninggal. Apa dia bilang? Mana matu ainul jubana, semoga mata para pengecut nggak bisa tidur nyenyak, katanya. Kenapa? Karena para pengecut itu paling nggak mau pergi ke medan perang, maunya di rumah ngendon, tidur aja. Lihat saya panglima perang, matinya di atas tempat tidur. Mau lari dari kematian, lihat kematian bisa menjemput di atas tempat tidur. Dan jenazah mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika dimandikan, ditemukan pada sekujur tubuhnya tidak kurang dari 80 bekas luka tombak, luka panah, dan luka pedang. Matinya mesti di atas tempat tidur. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari penyakit al-wahan. Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar. Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman, Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Ya. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap, ini perjalanan kita makin berat, Pak, bukan makin ringan, ya. Nah, namun demikian ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit, ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, "Ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal." Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal?" Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua. Takutnya hanya kepada Allah, dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak, para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan, nggak ketemu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak. Dua-duanya hadir. Gitu. Bayangkan. Ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerjasama, ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, ya jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Islam yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk, ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi.
Dulu di babak ketiga ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka. Kata Nabi, 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia, artinya Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia. Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih, dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh, nggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya nggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absor, berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal diaku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap, karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak, itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah, ya. Ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya, itu ya kan, ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era mulkan Jabrian di mana sistem Dajjal, bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para pemimpin yang menyesatkan ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Dan kegelapan yang kita alami sekarang berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, namun dengan berjalannya waktu dia akan semakin pekat sampai Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan yang fisik. Apa itu? Peristiwa Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim, ini azab yang pedih ya. Tapi alhamdulillah dalam hadis kata Nabi, azab ini cerdas. Ad-Dukhan membuat orang beriman seperti kena flu, sedangkan Ad-Dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu asap itu akan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, asap itu akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik sampai kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi yang jelas tersiksa adalah kaum kafir dan kaum munafikun. Jadi babak mulkan Jabrian ini, di mana sistem Dajjal menggurita secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas togo, maka Allah pasti mendatangkan azab yang berskala dunia. Ya, bayangkan saja, dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, LGBT dipraktekkan di 7 kota, semuanya di satu negeri, namanya Sodom. Sedangkan hari ini Pak, LGBT sudah dihalalkan hukumnya, ya, pernikahan sejenis kelamin sudah halal hukumnya di 23 negara di seluruh dunia Pak. 23 negara.
terpencar-pencar. Kanada, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Belum lagi negeri-negeri Asia yang sedang ngantri jadwal di parlemennya membicarakan tentang LGBT. Taiwan, Hong Kong, ya kan? Itu semua tuh menanti saja. Bayangkan Pak, kayak apa azab Allah, ya. Nah, jadi dukhon ini harus kita yakini, ya, bahwasanya dia adalah makar Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya sistem Dajjal ini, tetapi Allah akan balas tipu daya mereka dengan mendatangkan dukhon dengan segala perangkat-perangkatnya. Jadi badai fitnah dukhon dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilir kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kafir berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi, cuman arah panahnya bukan ke bawah. Kalau kemarin arah panahnya ke bawah dari babak ketiga ke babak keempat, nanti kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima ke atas, Pak, ya. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik melihat kelakuan umat manusia yang makin hari makin layak diazab. Kelihatannya datangnya dukhon nggak lama lagi, Pak. Gitu. Cuma jangan karena alasan itu kita malam-malam sholat tahajud berdoa, ya Allah segerakan datang dukhon. Bukan begitu, ya kan? Jangan kita mengharapkan fitnah, jangan. Tetapi yang pasti kalau itu terjadi, kita harus menjadi orang beriman yang cerdas, ya, yang melihat apa yang ada di baliknya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya perpindahan kita dari babak keempat di mana kita hidup sekarang menuju babak kelima penuh kejayaan nanti harus melewati masa transisi yang memang penuh ujian, penuh tantangan, penuh kesulitan. Ya, akan ada hantaman keras dari langit, akan ada azab dukhon, akan ada pembenaman bumi di timur, di barat, akan ada peperangan-peperangan dipimpin Al-Mahdi, akan ada yang namanya kita menghadapi Dajjal, bahkan menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini semua kaedahnya adalah inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu yang saya lupa sebut, akan terjadi shutdown of modern technology. Nah, ini penting saya garis bawahi. Karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terlalu nyaman dengan teknologi canggih, padahal justru teknologi canggih inilah andalan utama sistem Dajjal ini. Kalau dia hancur, Pak, teknologi canggih, dia tidak bisa berlaku di mana-mana sama sekali. Dan itu menguntungkan bagi kita, kata Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang tadinya merasa digdaya dengan teknologi canggih, dengan kita kaum muslimin menjadi setara. Tadinya mereka di atas kita, ya, mereka bisa menzolimi kita dengan kecanggihan teknologi. Nanti kalau sudah nggak ada teknologi, Pak, kita jadi setara. Dan kalau sudah setara, kaidah Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong, gitu. Dengan catatan kita mempersiapkan diri dan generasi. Ya, persiapkan latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang, ya, dan berbagai persiapan lainnya, ya, yang memang diperlukan dalam situasi dunia yang berubah sama sekali kelak nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini peringatan, ya, karena sesungguhnya dunia hari ini benar-benar berada dalam keterpurukan yang patut kita fahami bersama. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.